Apa faedahnya? Apa ganjarannya? Ganjarannya dua yang sudah mungkin populer di telinga kita. Pertama, kata Nabi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih. Siapa yang ingin rezekinya dibentangkan, diluaskan, satu berarti rezeki lapang. Wa an yunassa lahu fi athari, dan umurnya diundur atau ajalnya diundur, maka kata Nabi, hendaklah dia menghubungkan atau menjaga hubungan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma ja'al hadha fi mizan hasanatina yawmal qiyamah. Ya Allah, jadikan apa yang kami lakukan ini sebagai pahala bagi kami nanti di hari kiamat. Allahumma la tada' minna maridan illa syafaitah. Ya Allah, jangan biarkan ada di antara kami yang sakit kecuali Engkau sembuhkan. Wa la tada' minna mayyitan illa rahimtah. Jangan biarkan ada di antara kami yang meninggal dunia kecuali Engkau berikan rahmat. Allahumma hdina wahdi bina. Ya Allah, berikan kami hidayah. Waj'alna sababan liman ihtada, dan jadikan kami penyebab hidayah bagi orang lain. Allahumma amin ya mujibus sa'ilin. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedang jemaah salat maghrib beserta disebut gelar, kecil pun tak disebut nama, dituakan sehari, didahulukan selangkah, jadi badai tokoh masyarakat, pengurus masjid dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada subuh ini subuh, karena subuh ada jadwal juga, jadi langsung ke sana sambil ngecek juga Bapak konsentrasi atau tidak. Jadi akan pada maghrib ini adalah tentang satu hal yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu, karena mungkin sudah sering khatib menyampaikan, para penceramah, para ustaz, yaitu tentang silaturahim. Kalau begitu, untuk apa ustaz dibahas? Tujuan saya mengangkatnya adalah untuk mengutip yang mungkin tersisa atau yang mungkin belum tersampaikan. Apa aja tuh Ustaz? Nah, coba kita lihat nanti. Kalau yang Bapak Ibu belum dengar, itulah yang belum tersampaikan. Kalau berbeda nanti yang Bapak Ibu pahami selama ini, nah itulah yang mungkin tercecer. Kita lihat saja. Jadi judulnya mungkin sudah biasa Bapak Ibu dengar, yaitu silaturahim. Kita mulai yang pertama dari sisi penyebutan dulu. Kira-kira yang betul mana Pak? Silaturahim atau silaturahmi? Hah? Sepakat silaturahim atau silaturahmi atau terpecah? Nah, itu terpisah. Ada yang bilang silaturahim, ada yang bilang silaturahmi. Mana yang betul ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menjawabnya kita harus lihat dulu dari bahasa Indonesia kah kita mau sebut istilahnya atau dari bahasa Arab. Kalau dari bahasa Arab, dari bahasa Indonesia sebutan ini, maka kita harus merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Kalau kita lihat, ternyata sebutan yang bakunya adalah silaturahmi. Rahmi di ujungnya. Kalau silaturahim bagaimana? Itu tertulis tidak baku. Jadi bahasa Indonesia yang fasih istilahnya, yang disahkan oleh tim bahasa Indonesia sendiri, itu silaturahmi. Nah, kalau kita menyebut silaturahmi dengan maksud sebutan dalam bahasa Indonesia, itu betul. Betulnya dari sisi sebutan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu dalam bahasa Arab.
Karena asalnya bahasa Arab itu. Ternyata dalam bahasa Arab sebutannya bukan silaturahmi, tapi silaturrahim. Ujungnya rahim. Yang berbeda Pak, yang tadi rahmi. Ingatnya nama cewek rahmi dalam tuh. Kalau ini rahim, ingat rahim. Tempat kita dulu berada di perut ibu, rahim. Kalau silaturahmi itu yang ada di kamus besar bahasa Indonesia kita, sebutan bahasa Indonesia gitu. Tapi kalau silaturahim itu sebutan dalam bahasa Arab. Dalam hadis-hadis Nabi itu disebutkan silaturahim, bukan silaturahmi. Jadi kalau ada orang menyebut nanti silaturahmi, anggap saja mungkin maksud dia itu adalah sebutan dalam bahasa Indonesia, yang disalahkan. Kalau ada yang menyebut silaturahim, berarti dia mungkin maksudnya yang sebutan dalam bahasa Arab. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena saya pernah mendengar ada ustadz yang menyalahkan itu. Kata dia yang betul silaturahmi, bukan silaturahim. Alasannya kenapa? Karena kalau silaturahim nggak nyambung, kata dia. Rahim itu kan tempat janin. Apa hubungannya, kata dia. Terus kalau silaturahmi apa? Silaturahmi itu kan artinya menyambung kasih sayang, kata dia. Rahmi itu kan artinya kasih sayang, Pak. Menyambung hubungan kasih sayang. Nah, kan nyambung. Kalau silaturahim berarti nyambung rahim dong, kata Ustadz. Nah, disinilah kesalahannya, bahwa kalau ditarik ke dalam bahasa Arab, ya memang silaturahim, rahim bukan rahmi, sehingga dia tidak berat, atau Ustadz ini tidak tepat kalau menyalahkan silaturahim, karena memang ada di hadis bunyinya falyasil rahimahu, rahimah, maka hendaklah dia menyambung rahimnya. Memang rahim disambung. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Yang kedua pengertiannya. Sekarang Bapak Ibu pilih yang mana yang kira-kira yang disebut dengan silaturahim. Ini kita bakukan saja sebutannya silaturahim. Tidak tinggal pindah-pindah. Kira-kira mana dari dua contoh ini Bapak Ibu yang masuk ke dalam akhlak atau perbuatan yang disebut dengan silaturahim? Contoh pertama, saya keluar rumah, kemudian ditanya sama istri, mau kemana Bang? Saya bilang, mau silaturahim, mau berkunjung ke rumah kawan saya waktu SD dulu. Ternyata rumahnya di sana. Udah lama nggak jumpa. Saya mau ke sana, mau ngobrol dengan dia, mau silaturahim, saya bilang. Ini yang pertama Pak. Contoh yang kedua, saya keluar rumah juga, ditanya sama istri, mau kemana di Bang? Saya bilang, saya mau ke rumah adik saya, adik kandung yang tinggal di sana. Udah lama rasanya nggak ke sana. Ya mau silaturahim. Kira-kira yang mana Pak? Yang pertama atau yang kedua? Atau dua-duanya? Nah, ada yang bilang pertama, contoh yang pertama, ada yang bilang contoh yang kedua. Atau ada yang nyebut dua-duanya? Mana Pak? Yang kedua. Tidak, bukan sebutan lagi Pak. Ini maksud silaturahmi itu yang mana? Nah, saya contohkan. Si A, dia berkunjung ke rumah kawannya yang dulu sama-sama sekolah atau kuliah. Apa maksud dia ke rumah kawan itu? Berkunjung untuk silaturahmi atau silaturahim. Nah, itu aja. Yang si B, dia ke rumah adik kandungnya karena sudah lama tak bersua. Nah, dia tujuannya apa? Silaturahim atau silaturahmi? Podoe, pokoknya itu. Sekarang yang mana yang silaturahim itu? Atau silaturahmi yang kita sebut dalam Indonesia? Yang kedua. Baik, yang kedua. Baik. Sebelum saya jawab, kenapa ini penting Bapak Ibu? Karena kalau salah paham kita apa itu silaturahim, nanti pengamalan kita juga salah. Kita kira yang kita lakukan ini silaturahim, yang pahalanya itu yang kita mungkin sudah tahu hadisnya. Rupanya tidak. Maka harus tepat dulu amalnya. Oh, ini dia, seperti ini sebetulnya silaturahim. Nah, baru kita dapat ganjarannya. Nah, jawabannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Silaturahim itu dalam bahasa Arab atau silaturahmi dalam bahasa Indonesia itu maksudnya adalah kita menjaga hubungan dengan orang yang ada ikatan rahimnya. Makanya katanya rahim, Pak. Kira-kira siapakah orang yang ada hubungan rahim dengan kita? Ke atas, ke bawah, ke samping. Ke atas ya orang tua, kakek. Kalau ke samping ya saudara kandung, kakak, adik kan, anak, cucu. Kemudian saudara ayah, saudara ibu, atau bahasa kitanya karib, kerabat dekat, keluarga dekat, atau sanak famili dekat. Nah itulah dia, Pak. Ketika kita menjaga hubungan baik dengan orang-orang itu, itulah yang disebut dengan silaturahim. Atau bahasa Indonesianya tadi silaturahmi. Maka kalau ada orang yang dia berkunjung ke rumah kawannya, ke rumah teman satu tempat, satu kerja, pokoknya tidak ada hubungan rahimnya, itu tidak disebut dengan silaturahim. Ataupun nomor ya hubungan persaudaraan, tak kawan kah, tak tetangga kah, tak. Itu namanya. Yang silaturahim bukan itu. Menjaga hubungan dengan sahabat ya namanya hubungan persahabatan. Menjaga hubungan persahabatan. Kalau kita menjaga hubungan dengan tetangga, ya apalagi itu bukan namanya menjaga, bukan satu rahim namanya, tapi menjaga hubungan tetangga, pertetanggaan, apa bahasa Indonesianya. Nah begitu seterusnya. Jadi Bapak Ibu, silaturahmi itu intinya adalah kita menjaga hubungan agar tetap akur dan baik. Dengan siapa? Dengan orang yang ada hubungan rahimnya dengan kita, yaitu orang-orang yang kita sebut dalam lingkaran keluarga dekat, karib kerabat dekat. Saya dengan paman saya, dengan ete, apalagi pamannya, apalagi dengan saudara kandung saya dan seterusnya. Keluarga ayah itu termasuk ya. Ya tentu semakin jauh nanti dia tentu semakin tidak masuk nanti ke dalam silaturahim. Semakin dekat rahimnya berarti semakin masuk dalam ranah silaturahim. Paham Bu? Kamu juga kuliahnya dia. Karena begini Pak, Bu. Ada orang yang seperti itu pemahamannya. Ya hitung-hitung silaturahim lah katanya. Mau jumpa siapa? Mau jumpa kawan. Jumpa kawan dia sebut namanya silaturahim. Ingin mengamalkan hadis Nabi. Oh enggak dapat nanti itu pahalanya. Dapatnya pahala menjaga hubungan dengan kawan itu saja. Tapi pahala silaturahim yang nanti akan kita lihat di hadis ini tidak dapat. Nah ini sudah dua Pak. Yang ketiga mari kita lihat sekarang keutamaannya. Apa keutamaan silaturahim? Ingat silaturahim tadi artinya adalah menjaga hubungan dengan keluarga dekat atau orang-orang yang ada hubungan janin dengan kita. Apa faedahnya? Apa ganjarannya? Ganjarannya dua yang sudah mungkin populer di telinga kita. Pertama, kata Nabi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih. Siapa yang ingin rezekinya dibentangkan, diluaskan. Satu berarti rezeki lapang. Wa an yunassa lahu fi athari. Dan umurnya diundur atau ajalnya diundur, maka kata Nabi hendaklah dia menghubungkan atau menjaga hubungan kekerabatannya tadi, hubungan baik dengan orang-orang yang ada hubungan janin dengannya. Jadi berdasarkan hadis ini Bapak Ibu, faedah dari menjaga hubungan keluarga tadi itu atau silaturahim tadi dua ya. Ini akan sering disampaikan oleh buya-buya, ustaz penceramah dan sebagainya. Pertama, rezeki lapang. Yang kedua, ajal diundur. Rezeki lapang ini maksudnya Bapak Ibu bukan harus tiba-tiba gaji kita berubah naik jumlahnya, bertambah digitnya, enggak. Lapang di sini bisa mungkin jumlahnya sama, tetap juga
Setelah kita, kalau kemarin mungkin kita nggak akur dengan adik kandung, sekarang udah akur, dicek saldo bank, kok nggak nambah-nambah, tengok gaji kok nggak naik-naik, tunjangan nggak nambah-nambah. Jangan kecewa, karena maksud dilapangkan rezeki tadi tidak harus dalam bentuk bertambahnya nominal, bertambahnya angka itu. Bisa juga jumlahnya sama, penghasilan bulanan kita tak berubah, tapi ternyata kebutuhan kita tak sebanyak biasanya. Jadi akhirnya apa? Dengan angka gaji yang sama, penghasilan yang sama, kebutuhan berkurang, bersisa jadinya, Bang. Mana mau Bu, gaji banyak, ya kebutuhan banyak juga, daripada penghasilan sedikit, kebutuhan sedikit. Masih tersisa nanti. Jadi jangan kecewa. Kata Ustadz tuh dulu kalau kita jaga hubungan silaturahim, gaji kita nambah. Tengok, nambah-nambah. Bukan itu saja maksudnya. Jadi dilapangkan rezeki itu maksudnya tidak hanya dalam bentuk gaji itu bertambah angka-angka ya. Tapi bisa juga kekayaan itu nominalnya masih itu juga, tapi ternyata pengeluaran kita dikecilkan oleh Allah sehingga masih bisa nabung. Coba lihat Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang dia cuma jual bubur, pagi-pagi jual bubur ayam, sore-sore ini salah lawuk, tapi dia bisa umroh. Ada orang minta ampun gajinya, bersin aja ada duit tuh, tapi tak umroh-umroh. Bisa jadi itu karena keberkahannya. Keberkahan itu termasuk bagaimana Allah melapangkan rezeki kita. Coba dihitung, Pak, di masing-masing kita tahu tuh bagaimana Allah menaikkan penghasilan kita. Coba dibandingkan dulu pas gaji kita segini bisa menabung, tapi kok sekarang gaji dan naik lebih 2 kali lipat dari dulu, kok nggak bisa nabung gitu. Apa amal-amal kita yang dulu bisa dilakukan dengan gaji yang sedikit, tapi ketika gaji banyak justru tak bisa dilakukan. Waspada, itu bisa jadi keberkahan harapan. Yang kedua, Pak, ajal diundur. Ini juga bukan dalam artian seharusnya meninggal 70, gara-gara dia menjaga hubungan silaturahim diundur jadi 80. Nah, juga harus seperti itu. Nanti ada orang yang kita kenal umpamanya akur dengan adik kakaknya, padahal adik kakaknya itu nggak baik dengan dia, tapi dia tetap hubungannya bagus. Tahu-tahu meninggal muda. Kalau kita nggak paham, bisa jadi kita bilang bohong berarti hadis tuh. Cara memahaminya tidak begitu. Ajal diundur itu tidak mesti dalam bentuk umur dipanjangkan, ditambah dari 70 jadi 80, 90. Tidak mesti seperti itu. Bisa juga usianya pendek tetapi isinya padat. Ada orang umur 90, Pak, tapi orang kampung itu bilang bilu aja Pak kau meninggal. Kenapa? Orang udah malas nengoknya. Tapi ada orang yang dia umurnya 40, sampai detik itu 40 tahun kemudian orang masih nanya, orang masih kehilangan. Itu bedanya. Ada orang umur panjang tapi orang udah muaknya menengok. Ada orang umur pendek, orang berharap dia umurnya bertambah. Orang masih berharap dia masih hidup, masih ada di masyarakat. Itu bedanya. Jadi jangan salah paham nanti. Ada orang umurnya pendek tapi dia dikenal baik dengan keluarga sanak famili yang jahat, tiba-tiba meninggal waktu umurnya muda. Jangan dibilang hadisnya salah, kita yang salah paham. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ke poin keempat, untuk menyambung silaturahim dengan keluarga dekat tadi, ada satu yang mesti kita lakukan. Yang ini dipesankan oleh Nabi kita dan mungkin jarang kita amalkan, yaitu menghafal atau mengetahui silsilah keluarga kita. Berapa kakek ke atas yang tahu? 1, 2. Jadilah daripada tidak tahu kakek sini, tidak tahu kakek pertama pun tidak tahu. Mana dalilnya, Bu? Ini dalilnya hadis Nabi SAW sahih ini. Kata Nabi, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah. Itu kata Nabi. Pelajari itu berarti cek, cermati.
Tak tahu ditelusuri, cari tahu. Apa yang perlu dicari tahu, yang dipelajari? Min ansabikum ma tasiluna bi arhamakum. Cari tahulah, kata Nabi, cek, telusuri, apa tadi bahasanya? Silsilah keluarga kamu, yang nanti dengan itulah kamu bisa bersilaturahim. Bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik dengan keluarga kita, orang-orang yang ada hubungan dengan kita secara rahim, kalau kita tidak tahu, Pak, saya mau silaturahim dengan paman saya, tahu pamannya enggak, itu gimana caranya? Nah, ini yang hari ini mungkin sudah mulai terkikis, Pak, karena hidup ya bukan di kota, di kampung pun itu hidup sendiri. Jadi sudah saatnya anak-anak kita diperkenalkan. Nah, ayahmu ini 10 bersaudara, dari 10 tinggal cuma 2. Kamu tahu di mana orangnya, kamu tahu orangnya, dapat berjumpa belum? Tugas kita, Pak. Hadis Nabi, bagaimana nanti anak kita mau dia menjaga hubungan baik dengan pamannya sendiri, saudara kita sendiri, kalau dia tak kenal, gara-gara kita tak memperkenalkan. Nah, itu makanya kebiasaan kita pada Lebaran Idul Fitri berkunjung itu sesuai sunnah sebetulnya, sesuai dengan sunnah secara konten. Biasanya kan kalau apa namanya, Pak, Idul Fitri itu enggak, ya halal bihalal juga yang apa istilahnya tuh, mudik ya, mudik itu kan kita kembali ke kampung untuk berjumpa dengan ya keluarga dekat kita, ataupun kalau tak mudik ya berkunjung ke rumah adik, ke rumah abang. Tujuannya apa? Untuk memperkenalkan pada anak-anak kita. Jangan salahkan nanti anak kita pas-pasan berjumpa dengan pamannya, tak menyapa, disangkanya orang lain. Jangan salahkan nanti kalau memang kita belum memperkenalkan. Maka caranya, Bapak Ibu, kalau belum tahu silsilahnya lagi, cari tahu, tulis, bikin ranjinya. Ranji namanya, Pak. Pakai itu tuh. Bikin besar-besar, tempel di dinding rumah tuh. Syukur kalau ada fotonya, tunjukkan. Nah, apa kamu nih, ayah kamu nih dari sana, kampung sana. Nah, kami sekian bersaudara. Yang perempuan nih adik bapak. Betek kayaknya. Tinggal di mana? Sumbar. Habis itu rayu ke situ. Supaya kenal nanti. Siapa anak-anak etek kamu tuh? Tuh. Mesti ini, Pak. Ini kadang-kadang kalau dalam rantau, itu karena hidup sendiri dia lagi. Ini tak sesuai. Maka untuk bisa silaturahim, menjaga hubungan keharmonisan keluarga dekat, syaratnya kita harus tahu dulu silsilah keluarga kita. Cuman masalahnya, Bapak Ibu, nama kita panjang betul. Muhammad Khairuddin Jais. Ya kan? Ini 3 orang atau 1 orang? Kalau tradisi kita 1 orang. Kalau di Arab itu 3 orang, Pak. Muhammad nama yang bersangkutan, Khairuddin nama ayahnya, Jais nama datuknya. Karena orang Arab itu punya tradisi 1 orang ya 1 kata namanya. Umar gitu. Ya sudah selesai. Supaya membedakan dia nanti dengan Umar yang lain, sebut dengan nama ayahnya. Sebut nama ayahnya Umar Ahmad. Sudah, berarti Umar Ahmad. Oh, ternyata di kampung itu ada pula Umar yang nama ayahnya Ahmad. Tambah 1 lagi. Sebut nama kakeknya Umar Ahmad Hussein. Ada yang lagi enggak? Ada. Sudah itu. Jadi biasa orang di Arab itu menyebut Umar Ahmad Hussein. Itu. Kalau dibawa ke tradisi kita kira itu 1 orang, Pak. Pokoknya tidak. Sehingga mudah menghafal nasab tuh, menghafal silsilah keturunan. Mudah. Umar Ahmad Hussein. Berarti dah hafal dia nama ayah dia, nama kakek yang pertama. Pas pula nama kakeknya kedua, siapa namanya? Yakub. Ya sudah, tinggal tambah aja. Apa tadi? Umar Ahmad Hussein Yakub. Hafal dia. Kebetulan nama saya begitu, mudah.
Al-Fitri, Zulkifli, Ka'bah, Rashid. 4 saya. Dishafal 3 ke atas. Setelah Rashid saya nggak tahu lagi. Udah coba cari, tak tahu. Nah, ya sudah. Ya kita semampunya saja. Nah, ini tugas kita Bapak Ibu. Terutama anak kita nanti. Jangan sampai anak kita tak kenal dengan keluarga kita atau keluarga ibu. Tugas kita, pelajarilah kata Nabi, nasab kalian, silsilah keluarga kalian, yang dengan itu nanti kalian bisa menyambung hubungan silaturahim. Poin berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bagaimana bentuk silaturahim itu? Bentuk silaturahim itu seperti apa? Ini poin yang berikutnya. Saya berikan 2 pertanyaan, Pak. Apa 2 contoh? Nanti pilih lagi. Contoh pertama, saya mau ke rumah adik kandung saya. Berarti ada hubungan rahim. Ngapain? Mau ngundang dia pesta. Karena anak saya mau pesta nih. Saya pergilah ke rumah adik, undang dia. Sampai di rumah adik itu, ya kata adik, oke, nanti bang saya akan datang. Lagi pula dulu, setahun yang kemarin, adik saya juga pesta, anaknya juga nikah, diundangnya saya, ya udah saya datang. Jadi untuk saling berbalas, ya saya undang juga dia. Oke, satu Pak, contoh pertama. Contoh kedua, saya datang ke rumah adik saya juga, adik kandung. Untuk apa? Untuk mengundang dia ke pesta pernikahan anak saya juga. Cuma, adik saya tidak mau datang. Tambah lagi dulu, setahun dulu ketika anaknya nikah, gak ngundang saya. Anaknya nikah, dia gak ngundang saya. Kalau dia undang saya akan datang. Tapi saya nggak diundang. Tuh, satu. Yang kedua, saya ngundang dia untuk pesta anak saya, dia nggak datang. Nah, itu contoh kedua, Pak. Mana contoh dari, atau mana praktek dari silaturahim dari 2 contoh ini? Nah, mana, Pak? Yang pertama atau kedua? Yang pertama. Ada yang bilang kedua. Dua-duanya sudah adik kandung tuh, sudah ada hubungan rahim sudah ada. Tapi bentuknya saja yang perlu kita perhatikan. Begini Pak, hadisnya begini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisal wasilu bil mukafi." Saya bacakan dalilnya dulu, habis itu kita jawab. Orang yang disebut atau yang dikatakan menyambung silaturahim itu, kata Nabi, bukan orang yang membalas kebaikan orang lain, maksudnya keluarganya. Adik saya pesta anaknya, diundangnya saya, sehingga nanti ketika anak saya nikah, saya undang juga dia. Adik saya selalu ngontek saya, selalu nelpon atau datang ke rumah, ya saya juga sama juga begitu. Yang saya lakukan ini itu namanya bukan silaturahim. Prakteknya ya, bukan. Kenapa? Karena konteksnya Pak hanya membalas kebaikan. Adik saya baik sama saya pun baik sama dia. Bukan itu silaturahim. Coba Bapak Ibu perhatikan. Silah itu artinya menyambung. Menyambung. Kalau ada tali tak putus, bisa disambung. Kapan kita disebut menyambung? Kalau ada orang tali itu tidak terputus, ya, nah diapakannya kita bilang apa? Talinya putus gitu ya, menyambung. Itu agak sedikit bermasalah. Yang namanya menyambung sesuatu, itu syaratnya sesuatu terus putus dulu, baru bisa kita sambung. Itu disebut dengan menyambung, menyambungkan. Ketika disebut menyambung hubungan rahim, berarti ada yang putus hubungan tuh. Artinya Pak, begini Pak, adik kandung saya entah apa masalahnya, tiba-tiba dia marah-marah sama saya. Dia bilang, mulai hari ini Bang,
abang tidak saya anggap lagi sebagai abang saya. Putus enggak tuh? Putus. Dan diwujudkannya, direalisasikannya, pesta dia tak diundangnya saya. Pas saya yang pesta, anak saya undang, dia tak mau datang. Kenapa? Ya siapa dia katanya? Tak ada hubungan lagi katanya. Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi seperti itu, kalau saya terus berusaha untuk menyambungkannya, itulah saya disebut dengan saat itulah saya disebut menyambung silaturahim. Ndak elok sanak pemilih ini gambung. Tak dianggapnya saya lagi sebagai keluarga, tapi saya tetap menganggap mereka keluarga saya. Pesta saya undang. Mereka tak beri saya tetap beri mereka. Mereka tak bertegur sapa dengan saya tetap bertegur sapa. Apalagi mereka tak pernah berkunjung ke rumah saya tetap berkunjung ke rumah saya. Itulah praktek silaturahim dulu. Tambahnya. Tapi bukan berarti kalau begitu Ustaz, saya tunggu ya lah. Saya putuskan dulu nanti sambung. Nah, nanti kita yang memutuskan. Ini orang yang memutuskannya, ingat, bukan kita yang memutuskan. Contohnya gini lah Pak. Ada maunya bapak ibu di sini, keluarga dekat di kampung sana sudah menganggap bapak ibu tak keluarga dia lagi. Kalau itu sudah ada begitu, bapak sambung sekarang. Artian mulai detik ini bapak sambung. Walaupun mereka tak mengakuinya, tetap nama. Kalau itu yang satu rahim Pak. Siap-siap dapat dua tuh nanti. Keberkahan umur, keberkahan harta. Tunggu aja lah. Saya punya bukti Pak. Cuma kan ada rekam, saya nggak mau menyebutkan orang. Dia awalnya hidup biasa Pak. Saya tahu betul. Hidupnya biasanya. Sekarang kaya raya. Analisa saya, kalau diwakilkan ke hadis ini, dulu dia sempat ada polemik di keluarganya. Ayahnya menyuruh adik-adiknya dan abang-abangnya, jangan kamu anggap dia lagi sebagai keluarga kita. Ayahnya nyuruh Pak. Orangnya ustadznya, karena dia tahu hukumnya mungkin, karena tahu ilmu ini. Sejak itu Pak, kalau pesta adiknya tak diundang ustadznya, pesta abangnya tak diundang. Tapi ketika ustadz ini yang pesta anaknya tambah, tetap diundang abangnya, adiknya, ayahnya bawa. Tak datang orang tuh. Berusahalah dia terus. Saya melihat kekayaan dia sekarang itulah keberkahan dari menyambung silaturahim tadi. Tak diakui lagi Pak keluarga. Kompak adik-beradik, abangnya dengan ayahnya. Bayangkan tuh. Ayahnya nyuruh adik-adiknya, abang. Kalian kata dia, jangan datang-datang lagi ke rumah abang kalian. Kalian jangan datang ke rumah adik lagi. Sudah, dia tak bagian dari keluarga kita. Tapi karena Ustadz ini tahu ilmunya ini, sudah. Dia coba untuk tetap sambungkan. Dapat dia. Keluarganya besar, kemudian ekonominya bagus, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, ketika suasananya sudah ada yang memutuskan hubungan keluarga dengan kita, tak diakuinya kita, tak ramah dengan kita, saat itu ingat kaji. Bagaimana Ustaz kalau kita balas dengan yang sama? Contoh, ya adik saya, abang saya kompak bilang saya tidak lagi satu keluarga dengan mereka. Saya bilang, udahlah kalau gitu, oke. Gitu pula kan. Kalau abang dan adik mengatakan saya bukan lagi keluarga kalian, oke. Diokekan pula tuh. Mulai detik ini saya juga bukan abang kalian, bukan. Mana hukumnya itu? Kalau itu yang kita lakukan, maka kita dianggap memutuskan silaturahim juga. Paham ya? Karena ada yang nanya, Ustaz, ada adik saya memang tak baik dengan saya Ustaz. Saya tak dianggapnya lagi sebagai kakaknya dia. Ya karena begitu Ustaz, saya iyakanlah. Kalau ibu iyakan, berarti yang memutuskan silaturahmi dua-duanya, adik, ibu dan ibu sekalian. Bedanya
adik ibu yang pertama nggak memulainya, kemudian ibu yang mengiyakan. Nah itu Pak. Jadi silaturahmi itu artinya ketika kita sudah tidak dianggap keluarga lagi, kita tetap menganggapnya. Nah itu dia. Jadi jangan sampai kita yang memutuskan silaturahmi itu, memutuskan hubungan keluarga dengan keluarga kita. Kalau mereka yang mulai juga jangan ikut-ikutan memutuskan. Nah, itu intinya. Kalau ini yang kita lakukan, itulah dia praktek dari silaturahim. Jadi kata Nabi tadi, orang yang menyambung silaturahim itu bukan orang yang dia tetap menjaga hubungan yang akur-akur saja. Adik saya baik dengan saya, tak ada yang mengatakan saya ini bukan abangnya, pokoknya akur-akur aja. Nah kalau ini bukan silaturahim. Berpahala juga Bu, jadi jangan dianggap berarti tidak pahala Ustaz. Pahala, tapi pahalanya bukan pahala silaturahim, karena belum terwujud waktu itu silaturahim. Tapi nanti ketika sudah terjadi polemik, kita sudah dibuang dari keluarga, tak diakui, tapi kita tetap menyatakan bahwa kalian tetap adik saya, tetap abang saya, nah, barulah kita mendapatkan pahala silaturahmi, karena saat itu terjadi yang namanya ibadah bernama silaturahmi. Bapak ya, nah, agak borek gitu gajinya. Karena praktek kadang-kadang, yaitu tadi Pak, di praktik masyarakat kadang agak menyimpang. Itu di masalahnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mendorong kita untuk bisa silaturahim, ini ada hadis mengatakan begini. Afdalus sadaqah, sedekah yang terbaik itu adalah sedekah kepada karib kerabat sanak pemilih kita yang ada hubungan rahim, yang pelit terhadap kita. Ah, itu dia. Sedekah dengan kawan pahala juga. Kita berikan ke istri sedekah juga, ke anak sedekah juga, tetangga sedekah juga. Mau nak sedekah yang paling tinggi derajatnya? Cari siapa anggota keluarga kita yang pilih jawab, yang pelit. Cari, datang aku. Tapi dengan bahasa yang bagus lah. Nanti cemeh pula, cemeh bang mah katanya kan sudah. Kata Nabi di hadis ini, hadisnya hadis sahih ya. Sedekah yang paling utama itu, yang paling bagus nilainya, kontennya paling tinggi, sedekah kepada keluarga dekat kita yang mereka itu pelit dan atau bermusuhan dengan kita. Jadi bukan pelit saja, hadisnya al-kasyih. Al-kasyih itu artinya yang bermusuhan dengan kita. Ah, itu Pak. Berarti agama kita memang menyuruh seburuk apapun sanak pemilih kawa, tolong tetap jadi malaikat untuk orang tua. Itu intinya tentu kajian. Dikucilkan kita oleh saudara kita sendiri, kata agama, jadi balik dengan dikucilkan. Serang mereka dengan kebaikan. Nah, kalau itu kita amalkan silaturahim, kemudian sedekah yang kita lakukan itu adalah sedekah yang terbaik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lawan dari menyambung silaturahim berarti memutuskan rahim. Ancamannya banyak Pak hadisnya. Saya bacakan satu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'u rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Nah, kalau kita sambung dengan yang pertama tadi, memutuskan hubungan keluarga dekat itu tidak mesti kita yang memulai. Bisa juga ketika kita mengiyakan ketika kita diputuskan hubungan keluarga kita. Jadi jangan dipahami memutuskan silaturahim itu awak memulai, itulah jolih itu. Kita bilang sama adik kita, mulai detik ini jangan panggil saya kakak kamu, abang kamu. Saya juga tidak akan mengakui kamu sebagai adik saya. Itu awak yang pertama tuh. Itu kita yang buka namanya tuh. Itu lebih ngeri lagi tuh. Tapi juga ketika kita iyakan, kata adiknya, ayolah bang kalau itu, kalau itu saya abang mau ikutin. Ya, mulai detik ini kita tak tegur sapa lagi bang. Putus hubungan kita bang. Abang mulai kan? Iya kata abang. Ayo, oke.
Adiknya pun juga dianggap menyambung, dianggap memutuskan silaturahim karena dia iyakan. Maka hati-hati. Tidak ada ceritanya. Kalau sudah hubungan kita dengan hubungan rahim dengan orang itu, mau dia putuskan mau tidak, kita jangan coba-coba putuskan. Ancamannya tadi apa? Tak masuk surga. Ini kadang-kadang gara-gara warisan lah, gara-gara apa putus hubungan. Nah, ini dia. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan? Berapa lagi? Nah, ini yang perlu kita waspadai. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.